Silakan. Oke. Ah, Ya, oke. Teman-teman, hari ini kita mulai ya pembahasan tentang stoikisme, stoikisme yang benar sama yang kata influencer. Kalau yang kata influencer kan yang sering kita dengar nih, wah si ini nih stoik banget nih gitu. Atau ya gue sih berusaha stoik-stoik aja gitu. Nah, sebenarnya stoikisme yang dari pandangan stoiknya sendiri gimana kita dan siapa aja yang menerapkan stoikisme, filsuf-filsuf yang menerapkan stoikisme. Ya, Kang Sarif ya. mhm. Oke. Jadi kita mulai ya. Silakan Kang Sarif. Ya, thank you, Nadia. No, 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 deny, deny. Bentar, ini ada yang request ke cloud, enggak ya? Oke. Jadi gini, kenapa? Ya, tentu itu judulnya agak marketing ya. Tapi mungkin gini lah maksudku, apa yang benar? Bukan berarti aku sih paling stoik ya. Aku bukan seorang stoik. Kalau aku seorang stoik, mungkin aku nggak bisa nerangin stoik. Uh, tapi apa? Ini ditutup aja deh. Iksan, kamu jangan sharing-sharing. Uh, apa? Aku pikir kenapa itu disebut yang benar dalam tanda kutip itu karena aku coba baca buku primer ya dari Stoikisme. Uh, aku baca 4 sumber di sini. Yang pertama Enchiridion dari Epictetus, terus Meditation dari Marcus Aurelius, dan Letters to Lucilius dari Seneca, dan Stoic Logic dari Benson Mates. Tiga pertama itu buku primer, yang keempat Stoic Logic dari Benson Mates itu pemikir yang abad 20 tapi dia mengupas logika stoik. Ini yang jarang dibicarakan dalam pembahasan tentang stoikisme, yaitu logika kaum stoik. Uh, Nanti saya coba share ya ketika pas ngobrolin itunya, stoik logiknya. Nah, tentu aku pakai teks bahasa Inggris ya, karena aku nggak bisa bahasa Yunani. Uh, jadi kalau kalau di kampusku dulu, yang disebut teks primer itu adalah teks dalam bahasa ketika penulis itu menuliskan teksnya. Jadi kalau Epictetus orang mana, anggap aja Yunani ya, dia teks primer itu adalah teks dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Inggris. Uh, nah, uh, aku akan bahas pakai buku terjemahan bahasa Inggris. Ya tentu jadinya bukan teks primer, tapi ya lumayan lah. Aku perlu beritahukan dulu bahwa Enchiridion dari Epictetus itu buku yang sangat pendek. Uh, ada beberapa poin lah, 40-an poin, tapi kalau di halamanin mungkin sekitar 16 halaman, 18 halaman ya. Uh, Meditation pun tidak Dikit terlalu banget ya. panjang. Ya, pendek sekali. Meditation tidak terlalu panjang, sekitar 40 halaman, ada 6 chapter di dalamnya. Yang panjang itu adalah Seneca, ya, Letters to Lucilius, surat untuk Lucilius. Aku belum sempat cek siapa itu Lucilius, tapi aku dulu membaca Seneca lumayan ya, walaupun bukan bagian stoiknya. Nah, logika stoik nanti kita bahas sedikit aja, tapi lumayan lah, ada asupan tambahan. Aku nggak usah jelasin sejarah stoikisme ya, karena itu agak umum lah. ChatGPT aja langsung itu mah stoikisme berapa ratus Terbalik. tahun sebelum Masehi lah, 300 400, tapi itu terutama umum berkembang ketika zaman Helenisme ya. Biasanya ketika orang-orang Yunani mulai tertekan dengan keberadaan Alexander Agung, mulai disatukan kebudayaan uh, Mesir dan kebudayaan uh, Mesir dan Yunani dan apalagi Helenis. Satu lagi, ya itulah ada tiga lah pokoknya. Mesir, Mari-mari tahu apa ini? uh, Amal itu suara mana asup? Ya, ya. Pokoknya gitulah. Jadi kebudayaan Yunani asli mulai tertekan, kemudian mereka muncul dalam bentuk beberapa aliran-aliran ya, termasuk hedonisme, stoikisme, sinisisme, uh, skeptisisme dan
sebagian lagi lah. Tapi poin yang lebih baik aku sampaikan di sini adalah bahwa kita sekarang sedang belajar satu cabang filsafat namanya etika, ya itu. Jadi apa yang kita pelajari itu namanya etika. Aku cuma ingin meluruskan bahwa kalau teman-teman belajar stoikisme, teman-teman betul belajar filsafat, tapi hanya satu cabang dari filsafat namanya etika. Teman-teman bukan belajar logika, teman-teman bukan belajar metafisika, teman-teman bukan belajar estetika, tapi etika. Apa itu etika? Etika adalah cabang filsafat tentang nilai ya, tentang apa yang baik dan buruk, apa yang seharusnya dilakukan, gitu ya. Kalau kita bahas tentang sejarah atau tentang kemarin Das Kapital tentang Marx, tidak semuanya punya arah pada etika ya. Etika juga bukan hal-hal kayak kalau kita di bioskop nggak boleh ngomong keras-keras. Nah, itu bukan etika. Itu dalam filsafat disebutnya etiket atau decorum atau lebih tepatnya tata krama ya, sopan santun. Nah, bukan itu pembahasan filsafat, tetapi etika tentang kalau gampangnya etika adalah filsafat tentang moral. Jadi kita tahu bahwa moralitas itu berbeda-beda, tapi etika memandang kritis bagaimana moralitas itu seharusnya dipandang ya. Nah, etika juga macam-macam lagi. Udah etika itu rangkuman atas moral. Ini kemudian etikanya juga banyak, pusing. Aku coba mulai. Aku agak kesulitan berbagi slide, tapi nggak masalah lah ya. Dan sekarang bikin kelasnya nggak usah keren-keren amat lah. Niat ya. Ya maaf ya teman-teman, kagak niat sekarang. Oke, kita bahas. Jadi kagak niat. Udah cancel, udah niat-niat dulu kena cancel, jadi mending gak usah niat lagi gitu. Oke, Enchiridion ada 40-an pasal. Aku hanya akan bahas lompat-lompat. Aku akan baca dulu teks aslinya. Nanti aku coba terjemahkan bebas ya. Enchiridion dari Epictetus ya. Bagian pertama, of things some are in our power and others are not. In our power are opinion, movement toward the thing, desire, aversion, and in a word, whatever our own acts. Not in our power are the body, property, reputation, office, and in a word, whatever are not our own acts. Nah, itu kira-kira kalau kita artikan bebas, dari berbagai hal, ada yang berada dalam kekuasaan kita dan ada yang tidak. Yang berada dalam kekuasaan kita adalah opini, dorongan terhadap sesuatu, keinginan, penolakan, singkatnya segala sesuatu yang merupakan tindakan kita sendiri. Yang tidak berada dalam kekuasaan kita adalah tubuh, harta, reputasi, jabatan, singkatnya segala sesuatu yang bukan tindakan kita sendiri. Ya, ini prinsip dasar dari stoikisme yang sering kita dengar dari para influencer ya. Tentang dikotomi kendali. Jadi awal-awal dari prinsip stoikisme yang umumnya orang pahami adalah memisahkan mana yang kita kuasai dan mana yang tidak kita kuasai gitu. Kayak ini loh, Nat, tahu nggak kalau kita telat datang ke suatu tempat, misalnya masuk jam 7 kurang 5 masih di jalan, kita diburu-buru, bisa nggak? Maksudnya kita bisa misahin nggak mana yang bisa kita kuasai, mana yang tidak bisa kita kuasai dalam peristiwa itu? Yang nggak bisa kita kuasai ya waktu yang berjalan ya. Pada akhirnya udah sampai jam 7 dan kita belum nyampe pasti. Iya, yang bisa kita kuasai ya misalnya bangun lebih dulu gitu ya. Ya, atau mamang Gojeknya disuruh lebih ngebut gitu. Bisa sih, tapi ya tetap susah gitu. Tapi kira-kira itu prinsip dasar dalam stoikisme, salah satu prinsip yang kunci ya, dikotomi kendali. Mana yang bisa kita kendalikan, mana yang bisa. Kan suka ada yang udah diburu-buru tuh dia tetap tenang ya. Ya mau digimanain lagi dong, gua udah di dalam angkot, ya masa angkotnya mau gua suruh ngebut gitu misalnya. Itu udah bibit-bibit stoikisme itu. In everything which pleases the soul or supplies a want or is love, remember to add this to the description. What is the nature of each thing, beginning from the smallest? If you love an earthen vessel, say it is an earthen vessel which you love. For with
for when it has been broken, you will not be disturbed. If you are kissing your child or wife, say that it is a human being whom you are kissing. For when the wife or child dies, you will not be disturbed. Ini artian bebasnya. Dalam segala sesuatu yang menyenangkan jiwa, memenuhi kebutuhan atau dicintai, ingatlah untuk menambahkan ini. Apa hakikat dari tiap hal tersebut? Mulai dari yang terkecil. Jika kamu mencintai bejana tanah liat, katakan bahwa itu adalah bejana tanah liat yang kamu cintai. Karena ketika pecah, kamu tidak akan terganggu. Jika kamu mencium anak atau istrimu, katakan bahwa itu adalah manusia yang kamu cium. Karena ketika mereka meninggal, kamu tidak akan terganggu. Shadaqallahul azim. Maksudnya, jadi ketika kamu mencintai bejana tanah liat, katakan bahwa itu adalah bejana tanah liat yang kamu cintai. Jadi itu cuma bejana tanah liat yang kamu cintai, itu bukan hidupmu, itu bukan segala-galamu. Jadi ketika dia pecah, kamu tidak akan terganggu. Kalau kamu mencium anak istrimu, katakan bahwa itu adalah manusia yang kamu cium. Jadi dia cuma, mereka sekedar manusia. Kapanpun mereka bisa mati, kapanpun mereka bisa sakit, kapanpun mereka bisa hilang. Jadi ketika kita menganggap mereka cuma manusia, ya kalaupun terjadi sesuatu, kamu tidak akan terganggu. Gitu ya, itu kata-kata Epictetus. Oke, tadi poin nomor 3, poin nomor 5, men are disturbed not by the things which happen, but by the opinions about the things. For the example, that is nothing terrible, for if it were, it will be have seemed so to Socrates. For the opinion about that is terrible, it is the terrible thing. When then we are impeded or disturbed or grieved, let us never blame others, but ourselves, that is our opinions. It is the act of an ill-instructed man to blame others for his own bad condition. It is the act of one who has begun to be instructed to lay the blame on himself, and of one whose instruction is completed, neither to blame another nor himself. Aku terjemahkan, harusnya kayak acara itu, Nat, siraman rohani agama Protestan. Aku ngomong Inggrisnya, kamu ngomong bahasa Indonesianya. Ladies and gentlemen, saudara-saudara gitu ya. Teketang. Kagak. Manusia tidak terganggu oleh hal-hal yang terjadi, banget, ngapain? melainkan oleh opini mereka tentang itu. Ya, aku ulangi. Manusia tidak terganggu oleh hal-hal yang terjadi, melainkan oleh opini mereka tentang itu. Contohnya, kematian bukanlah sesuatu yang mengerikan, karena jika iya, maka akan tampak demikian bagi Socrates. Jadi opini tentang kematian itulah yang mengerikan. Ketika kita terganggu atau bersedih, jangan salahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Lebih tepatnya opini kita. Orang bodoh menyalahkan orang lain. Yang baru belajar menyalahkan diri sendiri. Sedangkan yang telah matang tidak menyalahkan siapapun. Jadi Marxisme bukan orang matang karena selalu menyalahkan kapitalis. Gitu. Iya benar. Sama feminisme juga sama, menyalahkan patriarki. Sama. Ya pokoknya yang geng-geng kiri-kiri itu pasti ada kesamaan lah. Menyalahkan struktur ya. Tapi kalau stoik nggak boleh nyalahin siapa-siapa. Nggak boleh, dia harus menyalahkan opini kita sendiri. Jadi harus mindful sekali stoik gitu ya. Oke, poin 8. Seek not that the things which happen should happen as you wish, but wish the things which happen to be as they are, and you will have a tranquil flow of life. Tranquil itu menarik ya, kepenuhan. Jangan berharap hal-hal terjadi sesuai keinginanmu, tapi inginkan hal-hal terjadi sebagaimana adanya, maka hidupmu akan tenang. Ini kalau dicocok logikan mirip Wu Wei-nya Taoisme ya. Jadi jangan banyak intervensi, apa adanya gitu ya, segala sesuatu itu sudah mengalir gitu ya. Justru kalau kita banyak intervensi, itulah yang menyebabkan semuanya keluar jalur. Malas pakai. Oh ya, sorry. Ya, sorry ini interupsi. Ya. Oke. Oke, nomor 11. Wih, keren. Ini agak berbau innalillahi wa inna ilaihi raji'un nih yang nah ini Tommy jangan dulu, aku belum masuk ke kritiknya stoik bisa dipakai kapitalis untuk memperkuat itu mah nanti. Ini aku ceritanya pemuja stoik dulu. Tahan dulu ya Mas Tommy ya. Nggak, itu kalau pengajar filsafat itu kalau lagi ngomong harus seolah-olah dia menganut itu gitu. Nanti kritik mah terakhir. Nah ini walaupun enggak gitu ya. Walaupun enggak. Nah ini menarik, ini agak berbau innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Never say about anything, I have lost it, but say, I have restored it. Is your child dead? It has been restored. Is your wife dead? She has been restored. Has your estate been taken from you? Has not then this also been restored? But he who has taken it from me is a bad man. But what is it to you, by whose hands the giver demanded it back? So long as he may allow you, take care of it as a thing which belongs to another, as travelers do with their inn. Ini terjemahan bebasnya adalah, jangan pernah berkata, aku kehilangan ini, tapi katakan, aku telah mengembalikannya. Anakmu meninggal, dia telah dikembalikan. Istrimu meninggal, dia telah dikembalikan. Hartamu diambil, itu pun telah dikembalikan. Tapi apakah orang yang mengambilnya jahat? Apa pedulimu siapa yang mengambilnya? Jika itu memang harus kembali. Selama masih bersamamu, rawatlah itu sebagaimana musafir merawat penginapannya. Ini agak berbau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi segala sesuatu itu bukan hilang, tapi kembali pada pemiliknya. Gila. Mantap. Jadi ini sebenarnya si Benar-benar Ramin. innalillahi. Innalillahi kan konsepnya gitu. Bukan hilang, tapi kembali pada pemiliknya. Di sini kan persis mengatakan, tapi apakah orang yang mengambilnya jahat? Apa pedulimu siapa yang mengambilnya? Jika itu memang harus kembali. Jadi kadang gini ya, buat teman-teman, kenapa stoikisme ini menarik? Karena tidak lompat pada kesimpulan agama. Jadi sesuatu yang tidak berbau agama, tapi secara pedoman itu masuk akal, aku pikir itu akan banyak penggemarnya. Kan agama mah ya gitu lagi, gitu kadang-kadang bosen, suruh sholat, zikir, puasa, pakai, aduh udahlah, aku butuh sesuatu yang lebih apa ya, lebih rasional misalnya gitu ya. Nah makanya stoikisme digemari. Oke, poin 14. Udah. Apa? Sorry. Lemah kumil. Ada yang kebuka ya? Iya. Berarti menarik ya. Menarik dong. Stoik mau menarik, makanya influencer bisa ngomongin ini. Influencer nggak akan bisa ngomongin das kapital ya. Aku ngomong gitu ya, tapi kayaknya iya sih. Oke, never. Oh, udah deh. Enchiridion, nomor 14. If you would have your children and your wife and your friends to live forever, you are silly. For you would have the things which are not in your power to be in your power, and the things which belong to others to be yours. So if you will have your slave to be free from faults, you are a fool. For you will have badness, not to be badness, but something else. But if you wish not to fail in your desires, you are able to do that. Practice then this which you are able to do. He is the master of every man who has the power over the things which another person wishes or does not wish, the power to confer them on him or to take them away. Whoever then wishes to be free, let him neither wish for anything nor avoid anything which depends on others. If he does not observe this rule, he must be a slave. Terjemahan bebasnya adalah, jika kamu menginginkan anak, istri, dan teman-temanmu hidup selamanya, kamu konyol. Karena kamu menginginkan sesuatu yang bukan dalam kekuasaanmu, seolah-olah itu dalam kekuasaanmu. Jika kamu ingin budakmu tidak punya kesalahan, kamu bodoh. Oh, ini kelihatan ya, berjuis sekali Epictetus ya. Jika kamu ingin budakmu tidak punya kesalahan, kamu bodoh. Karena kamu ingin keburukan tidak menjadi keburukan. Tapi jika kamu ingin tidak gagal dalam keinginanmu, itu bisa dilakukan. Latihlah itu. Siapapun yang bisa mengendalikan apa yang diinginkan atau dari orang lain, dialah Tuhan mereka. Maka siapapun yang ingin bebas, jangan menginginkan atau menghindari sesuatu yang bergantung pada orang lain. Jika tidak, kamu adalah budak. Ya. Jadi harus independen, kayak tadi di threads soal perempuan independen. Ya. Oke, sekarang tentang peran. Nomor 17 dari Enchiridion. Enchiridion mau bacain semua, modar. Remember that thou art an actor in a play of such a kind as the teacher may choose. If short, of a short one. If long, of a long one. If he wishes you to act the part of a poor man, see that you act the part naturally. If the part of a layman, of a magistrate, of a private person, do the same. For this is your duty to act well the part that is given to you, but to select the part belongs to another. Jadi poinnya adalah kita semua adalah aktor ya. Ingatlah bahwa kamu adalah aktor dalam sandiwara yang ditentukan oleh penulisnya. Jika pendek ya pendek, jika panjang ya panjang. Ininya ya tulisannya. Jika kamu harus berperan sebagai seorang miskin, cacat, pejabat atau rakyat biasa, mainkan peranmu sebaik mungkin. Memilih peran bukan urusanmu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian itu miskin, jadilah orang miskin yang hebat. Berperan dengan hebat. Gitu ya. Tapi
tercium ya, stoikisme ada bau-bau elitis sebenarnya, tapi nanti kita bedah lah. Karena Marcus Aurelius itu seorang kaisar, Seneca itu seorang senator ya. Jadi rata-rata stoik tuh orang-orang berjabatan sebenarnya. Yang berprivilege ya, Ya, yang sebenarnya punya kendali yang banyak gitu. kira-kira gitu. Jadi kalau kita itu kaya raya, jadi stoik tuh mudah sekali karena kita Ya, jauh dari benar. overthinking. Tapi kalau miskin, susah tiap hari makan apa, itu susah jadi stoik karena lapar ya. Oke, nomor 22. Nah, ini ngomongin filsafatnya biar agak beda. If you desire philosophy, prepare yourself from the beginning to be ridiculed to expect that many will sneer at you and say, he has all at once returned to us as a philosopher. And whence does he get this supercilious look for us? And whence does he get this supercilious look for us? Do you not show a supercilious look, but hold on to the things which seem to you best as one appointed by God to this station? And remember that if you abide in the same principles, this man who first ridiculed will afterward admire you. But if you shall have been overpowered by them, you will bring on yourself double ridicule. Double ridicule, keren ya. Jika kamu mendambakan filsafat aja, bersiaplah dari awal untuk diejek, bahkan di cancel. Itu tambahan dari aku ya. Banyak yang akan mencemooh dan berkata, kenapa dia jadi sok bijak? Tapi jangan sombong, berpeganglah pada prinsip terbaik menurutmu, seperti seseorang yang ditugaskan Tuhan. Jika kamu konsisten, orang-orang yang mencemoohmu pada akhirnya akan kagum. Tapi jika kamu menyerah, kamu akan jadi bahan tertawaan 2 kali lipat, gitu ya. Jadi suka bikin kelas, harus tetap bikin kelas. Meskipun diejek. Ya. Meskipun terpayu ya. Meskipun terpayu, kelasnya dulu banyak, sekarang makan 15 gitu. Aduh, nggak apa-apa lah. Kalau dulu berapa, Kang? Biasanya? Dulu 200 kali. Tuh, ini minum dulu ya. Buat pil sup. Gak apa-apa lah, lebih sedikit orang, lebih intim. Yang mau nanya, yang mau nyapa, yang mau curhat sama Kang Sarif diladenin kalau di sini mah, guys. Apa bedanya stoikisme pasrah? Dulu mah boro-boro kan. Oh, enggak dulu mau. Aduh, males yang nanya tuh. Bukan, dulu dia sombong. Kalau nggak di cancel sombong dia. Makanya di cancel supaya yang nanya dikit, jadi aku bisa melayani tanya jawab. Iya benar. Oke, lanjut ya. Nah ini gini. Mungkin suka ada pendapat dan ini sering ditolak oleh para stoik. Stoik itu agak ignorance ya, agak bodoh amat gitu. Tapi sebenarnya stoik bener kalau gitu jadi komunis. Tapi ada bantahan dari Epictetus bilang enggak, stoik itu enggak anti ansos gitu, enggak. Tapi dia harus memerankan di sini ya, di bacaan ini ya. Aku ngutip panjang-panjang banget. Bagian nomor 30. Duties are universally measured by relation. Is a man a father? The precept is to take care of him, to yield to him in all things, to submit when he is reproachful, when he inflicts blows. But suppose that he is a bad father. Were you then by nature made akin to a good father? No, but to a father. Does a brother wrong you? Maintain that your own position toward him and do not examine what he's doing. But what you must do that you will shall be comfortable to nature. For another will not damage you unless you choose. But you will be damaged then when you shall think that you are damaged. In this way, then you will discover your duty from the relation of a neighbor, from that of a citizen, from that of a general, if you are accustomed to contemplate the relation. Penting gaya dulu lah ngomong Inggris ya. Kewajiban selalu diukur dari relasi. Apakah seseorang itu ayah, maka kewajibannya adalah merawatnya, mengalah padanya, tunduk bahkan ketika dimarahi. Tapi bagaimana jika ia ayah yang buruk? Apakah kamu dilahirkan untuk ayah yang baik? Tidak, tapi untuk menjadi ayah. Jika saudaramu berbuat salah padamu, tetaplah pada posisimu sebagai saudara. Jangan lihat apa yang dia lakukan, tapi apa yang kamu harus lakukan agar kehendakmu selaras dengan alam. Jadi ini agak berbau Konfusianisme ya. Kalau teman-teman baca Konfusianisme, ada bagian yang mengatakan rectification of names ya.
Aku agak paham Konfusianisme karena skripsiku dulu tentang Konfusianisme. Jadi negara kacau kalau ayah tidak lagi menjadi ayah, menteri tidak lagi menjadi menteri, gitu ya. Suami anak tidak lagi menjadi anak, gitu loh. Tapi tidak dijelaskan oleh Konfusius anak yang baik itu seperti apa. Apa ada yang bocor? Gitu ya. Gila, mantep banget komunisme. Stoikisme. Ngapain gue ngebaca stoikisme? Ya. Oke. Situ yang bikin gimana? Oke. Point 34. If you have received the impression of any pleasure, guard yourself against being carried away by it. But let the thing wait for you and allow yourself a certain delay on your own part. Then think of both times, of the time when you will enjoy the pleasure and of the time after the enjoyment of the pleasure when you will repent and will reproach yourself. And set against these things how you will rejoice if you have abstained from the pleasure and how you will take command yourself. But if it seems to you seasonable to undertake, do the thing. Take care that the charm of it and the pleasure and the attraction of it shall not conquer you. But set on the other side the consideration how much better it is to be conscious that you have gained this victory. Oke, jika kamu tergoda kesenangan, jangan langsung terbawa, beri jarak, pikirkan dua hal saat menikmati kesenangan dan saat menyesalinya. Bandingkan pula dengan rasa bangga karena berhasil menahan diri. Jika kamu memutuskan melakukannya, pastikan kamu tidak dikalahkan oleh godaan itu. Bandingkan dengan perasaan menang karena bisa mengalahkan nafsu. Ya, jadi kalau kita mau ada hal yang disukai, jangan langsung terbawa. Beri jarak, pikirkan dulu pas menikmati kesenangan itu bagaimana dan saat menyesalinya gimana. Jadi intinya jangan terbawa nafsu ya. Kita harus bisa menahan diri ya dengan puasa dan sholat. Enggak, itu mah bukan stoikisme. Berarti kalau misalnya udah tahu konsekuensinya lebih besar daripada kesenangannya, ya lu sadar mestinya nggak usah dilakukan gitu. Kira-kira. Jadi kalau mau melakukan sesuatu jangan impulsif. Mau belanja tar pikir dulu. Misalnya mau belanja Indomie, pikir dulu pas makan Indomie teh enak nggak ya? Ya enak sih, tapi udahnya juga nggak ada duit buat beli lagi gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi harus kasih jeda dulu lah, kira-kira gitu. Nomor 41, ini bau-bau elitis nih. Si Tom senang nih kayaknya. 41. It is a mark of a man capacity to spend much time on the things which concern the body, so as much exercise, much eating, much drinking, much easing of the body, much population. But these things should be done as subordinate things, and let all your care be directed to the mind. Jadi orang bodoh itu katanya, tanda orang bodoh terlalu banyak menghabiskan waktu pada urusan tubuh, makan, minum, seks, olahraga, workout. Semua itu harusnya sekunder. Fokus utamamu adalah pada pikiran. Ini elitis banget ya. Jadi kayak ya siapa sih yang punya waktu banyak buat berpikir gitu loh. Pasti orang-orang yang punya waktu luang lah. Orang yang nggak punya privilege. Kapan kerjanya kalau mikirmu? Gitu. Orang kerja capek dari pagi jam 9 sampai jam 5 boro-boro mikirin mindful. Yang dia pikirin yang makan, minum, seks, olahraga, apalah ya, tidur gitu. Tapi di sini kelihatannya Stoikisme punya arah-arah politik yang cukup bourgeois. Oke, nomor 42. Teman-teman yang mau nanya, Kang Sarif mau buka sekarang atau mau beres dulu? Beres dulu aja lah. Ada sesi tanya jawab. Oke, tahan dulu yang mau nanya ya. Nanti kita open up. Lanjut. When any person treats you ill or speaks ill you, remember that he does this. Udah capek langsung ini aja terjemahin dah. Jika seseorang memperlakukanmu buruk, ingat dia melakukan itu karena menurutnya memang seharusnya begitu. Dia mengikuti apa yang menurutnya benar, bukan menurut kamu. Jadi jika dia salah, dia yang rugi karena tertipu. Maka bersikaplah lembut kepada mereka. Katakan, begitulah menurut dia. Aja ada bau-bau Kristus ya di sini. Oke. Nomor 46, aku langsung terjemahin. Jangan menyebut dirimu filsuf dan jangan banyak berbicara soal teori di depan orang awam. Tapi lakukanlah apa yang sesuai dengan prinsip itu. Misalnya di perjamuan, jangan bilang bagaimana cara makan yang benar. Tetapi makanlah dengan cara yang benar. Sokrates tidak pernah pamer. Jika orang bilang kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak marah, itulah awal kamu menjadi filsuf. Gitu ya. Jadi filsuf itu ambekan. Domba pun tidak menunjukkan padang rumput. Cocok berarti, aku nggak cocok. Ya, domba pun tidak menunjukkan padang. Cocok. Ya,
Domba pun tidak menunjukkan padang rumput yang ia makan, tapi setelah dicerna, dia memberi susu dan wol. Maka kamu pun jangan pamer teori, tapi tunjukkan hasil pencernaan prinsipmu melalui tindakan. Nah, aku merasa dulu tuh si paling filsuf karena hafal teori-teori, tapi pas di cancel, ini harus dipraktekin lah, gitu. Ciri orang bodoh, ini terakhir dari Enchiridion ya. Ciri orang bodoh adalah selalu mengharapkan untung atau rugi dari luar. Filsuf sejati hanya mengharapkannya dari diri sendiri. Ciri-ciri kemajuan adalah tidak menyalahkan, memuji, atau mengeluh tentang orang lain, tidak membicarakan diri sendiri. Jika gagal, menyalahkan diri. Jika dipuji, menertawakan pujian itu dalam hati. Jika dicela, tidak membela diri. Ia berjalan hati-hati, tidak serampangan, menahan diri dari keinginan, dan menjaga sikapnya meski dianggap bodoh. Ia mengawasi dirinya seolah musuh dalam bayangan. Oke, itu ya. Enchiridion, kutipanku yang terakhir. Sekarang kita masuk ke Meditations dari Marcus Aurelius, Kaisar Romawi entah keberapa. Tapi kelihatannya kalau seorang kaisar itu enak ya mikirin stoik karena dia sehari-hari berpuasa dan menghancurkan orang lain gitu. Kaisar Romawi gitu loh, pasti suka perang. Mana ada Kaisar Romawi cinta damai gitu. Nah, Marcus Aurelius jauh lebih lebih seperti doa ya. Jadi dia tuh membuat stoikisme jadi semacam mantra gitu loh. Jadi dia di buku-bukunya ini memaparkan bagaimana menghadapi hari dengan mengondisikan diri. Buku 2. Aku mulai dari buku 2 ya. Buku 1 teh asal nggak penting. Bukan nggak penting sih, malah saya ngutip. Terus mulailah pagi dengan berkata. Mulailah pagi dengan berkata ya. Jadi bukan dengan sholat subuh kalau Marcus Aurelius, tapi dengan berkata, aku akan bertemu orang yang sibuk sendiri, tidak tahu berterima kasih, sombong, licik, iri hati, dan antisosial. Semua itu terjadi karena mereka tidak tahu apa itu baik dan buruk. Tapi aku tahu bahwa yang baik itu indah dan yang buruk itu jelek. Dan orang jahat itu tetap satu spesies denganku, maka aku tak bisa disakiti oleh mereka karena kita diciptakan untuk bekerja sama, seperti tangan, kaki, kelopak mata, atau gigi atas dan bawah. Maka marah atau membenci mereka bertentangan dengan kodrat. Ya, jadi mantra Marcus Aurelius setiap pagi adalah oke, aku akan ketemu orang yang sibuk sendiri, tidak tahu berterima kasih, sombong, licik, iri hati, dan antisosial, tetapi ya aku tidak bisa disakiti oleh mereka. Karena kita diciptakan untuk bekerja sama. Buku 3. Jangan habiskan sisa hidupmu untuk memikirkan orang lain, kecuali jika itu untuk tujuan yang bermanfaat. Jika kamu sibuk memikirkan apa yang dilakukan orang ini, mengapa dia berkata begitu, maka kamu sudah kehilangan kesempatan untuk memeriksa pikiran dan kehendakmu sendiri ya. Jadi intinya adalah jangan overthinking ya. Kenapa ya dia teh gitu? Udah gak usah dipikirin ya. Pikirkan aja diri kamu sendiri gitu ya. Buku 4, kematian adalah kelahiran, misteri alam, terbuat dari unsur yang sama, kembali ke unsur yang sama, maka tidak perlu malu padanya karena itu wajar. Jangan berpikir aku disakiti, maka rasa sakitnya pun akan hilang. Jadi poin dari beberapa pemikiran stoikisme yang aku baca adalah jangan mikirin kematian ya. Sebenarnya kematian tuh gimana serem tuh karena kita mikirin aduh nanti abis itu kemana ya, nanti pas mati sakit nggak ya atau gimana gitu itulah. Tapi hal kayak gitu justru yang bikin kematian jadi serem. Orang yang mati mah mungkin nggak serem, udah mati dia gitu ya. Gitu ya kata Epicurus. Ingat, ketika aku masih hidup kematian itu belum datang, dan ketika aku mati kematian itu sudah ketika kematian itu datang aku sudah tidak ada gitu ya Epicurus. Aku ulangnya bisa tadi belepotan. Ketika aku hidup kematian itu belum datang, ketika kematian itu datang aku sudah tidak ada gitu. Jadi kalem. Jadi jangan takut mati, udah pas mati datang mah kitanya udah nggak ada. Jadi nggak ada ketakutan gitu. Iya benar. Kita tuh suka mikirin kan kayak aduh orang mati takut ya apa gitu. Yang orang yang mati mah udah nggak takut, yang udah matinya. Yang takut mah hidup. Iya, yang menakutkan tuh hidup, bukan kematian. Iya sih. Mati mah udah. Itu jangan buku 5, jangan putus asa jika kamu gagal hidup sesuai prinsip. Jika kamu gagal, kembalilah, jangan dekati filsafat seperti budak pada majikannya, tapi seperti orang yang mengobati diri, seperti orang matanya sakit lalu mengompresnya. Filsafat hanya menuntut apa yang memang dibutuhkan kodrat kita. Jika kamu merasa lebih tertarik pada kesenangan, pikirkan, apakah bukan kebebasan, keteguhan, ketenangan, dan kebijaksanaan yang lebih nikmat. Ini ciri-ciri filsafat klasik ya, bahwa filsuf itu
berkaitan dengan sesuatu yang agung ya, seperti ketenangan, kebijaksanaan. Ini khas-khas inilah filsuf-filsuf klasik ya sampai abad pertengahan gitu. Jadi filsafat tuh membawa kita pada virtue, pada temperance, pada wisdom gitu loh. Sekarang gitu nggak ya? Aku nggak tahu ya. Kalau kata Zizek, wisdom itu ini ya uh, apa problem psikologis juga gitu. Orang merasa wise gitu. Buku 6. Jika ada orang Sebagai menuju filsuf, iya apa? sih kayaknya. Apa Nat? Filsuf merasa wisdom ya. Ya merasa punya wisdom. Aku pikir dalam arti tertentu benar, tapi wisdomnya itu didapat dari kegelisahan terus menerus karena dia baca ini baca itu baca ini maka bingung. Aduh, yang wisdom tank gimana? Jadi udah aja lah. Jadi wise aja karena bingung. Itu. Oke, buku 6. Jika ada orang menunjukkan bahwa kamu salah, ubahlah pikiranmu dengan senang hati. Yang mencari kebenaran tidak akan pernah dirugikan. Yang dirugikan adalah mereka yang tetap tinggal dalam kebodohan. Lakukanlah kewajibanmu, hal lain tak perlu dikhawatirkan. Benda mati, binatang, atau orang tersesat, gunakanlah mereka dengan jiwa yang mulia. Bersikap sosial kepada sesama manusia, dan berdoalah kepada para dewa. Jangan risau seberapa lama kamu melakukannya, 3 jam pun cukup. Benar ya, Marcus Aurelius bilang, 3 jam juga cukup. Gitu ya. Jadi intinya, kalau ada orang yang nunjukin kamu salah, ya udah, kalau orang yang bijak itu dia nggak akan khawatir, ya udah ikut aja, yang mencari kebenaran tidak akan pernah dirugikan. Justru orang yang kekeh, yang apa aku salahnya sebelah mana gitu gitu, justru kata kata Aurelius itu dia belum tenang, dia belum bisa mengontrol pikirannya. Oke, ini aku udah ulas 2 buku ya, Enchiridion sama Meditation. Dan poinnya adalah Stoikisme mengendalikan pikiran ya, rasionalitas. Jadi jangan banyak risau oleh pendapat orang, jangan juga risau oleh pendapat sendiri, hiduplah sesuai kodrat gitu ya. Kodrat itu apa ya, nanti Nietzsche menyerang habisnya bahwa kodrat itu sesuatu dalam ilusis para stoik. Tapi kelihatan pokoknya gampang gini, stoikisme menjaga kita untuk jangan terlalu baper lah, jangan terlalu punya hasrat kehendak, jangan terlalu overthinking, pokoknya relax saja lah, karena semua hal di luar itu harusnya tidak mengganggu kita gitu loh. Itu ya, ya asas orang kaya lah kayak gitu. Tapi yang terakhir itu, apa? yang sisi terakhir itu yang kalau orang salah, berarti kalau sisi stoik kita harus gimana? Kalau orang nganggap kita salah? Ya udah gitu, jadi jangan jangan ini, ubahlah pikiranmu dengan senang hati gitu. Jadi oh kamu tuh udah salah ngerjain ini nih. Oke, siap. Siapnya tuh karena dia stoik. Jadi ya udah bodo amat gitu. Aku nggak baper kayak aduh gua salah, aduh gimana gitu. Enggak, udah aja berubah aja dengan senang hati. Oke. Gitu. Mungkin kayak kamu ya, kalau dimarahin bos, kan kamu bilang ada teman kerjamu yang sampai nangis, sampai baper ya. Kalau kamu kan ya udahlah kerjain aja bodo amat gitu. Bodo amat. Berdebat juga males gitu. Berdebat juga kan bikin hati tidak tenang gitu. Gitu. Di sini ada tulisannya, lakukanlah Betul. kewajibanmu. Terus kemungkinan menangnya kecil kalau sama atasan. Apa? Kemungkinan menang dalam perdebatan itu kecil kalau sama atasan. Kalau iya, sama yang lebih privilege. Betul. Berarti kan jadi kita emang gak usah dipikirin. Berarti kan kita terpenjara dengan opini kita tentang apa yang benar gitu loh. Kita tuh jadi bagi Marcus Aurelius, udahlah bodo amat lah, ketemu orang yang ketemu orang bego, yang apa, udah aja kita mah jangan terpengaruh. Kalau dia suruh kita berubah, ya berubah aja karena kita mah nggak terpengaruh gitu loh. Nggak usah gitu, buat apa gitu. Tapi kan yang ngomong kaisar ya, jadi bebas kaisar mah. Gitu. Kalau kita para budak ngomong gitu, ya, Waduh. kita para budak. Aduh bosen gitu-gitu aja. Korporat ya. Siapa budak korporat sih? Saya sih bukan. Coba budak korporat. Pada quotable semua ya. Filsuf kaum stoik. Aduh. Refleksi. Quotable semua. Iya bener, makanya disukai influencer ini.
Ya benar si Anung aku stoik karena stoik cocok dan orang PNS karena kerjanya nyantai tapi cukup materi jadi dia merasa saat memiliki dikotomi kendali. Bener. Privilege kan. Mm-mm. Kok kayak aku susah dikotomi kendali karena uang aku tergantung dari nagih sama orang jadi aku harus baik sama orang gitu. Kalau yang gajinya payroll iya dikotomi kendali soalnya mau dia ngapain juga gajinya masuk gitu. Heeh. Mau dia Lebih kerjanya sedih Kang Sarip sih ya sebenarnya. aku teh udah kerja tapi harus nagih juga harus pemohon ya tolong dibayar. Kalau PNS iya ASN iya dia diam juga eh, alam semesta sudah bekerja sesuai natur supaya gajinya masuk payroll gitu mau dia nggak masuk sebulan penuh juga. Aduh senangnya kalian pada Ada nyinyir mas lagi dari stoikisme buku lain lagi nggak Kang? apa Nat? Dari buku lain lagi Ada ini eh, yang Sineka ya? ya Letters to Lucilius sebenarnya gitu-gitu aja sih. Oke ya. Oh, Tapi ada berapa? intinya begitu juga. Aku cuma ambil beberapa surat. Ini Letters to Lucilius. Aku belum sempat googling siapa itu Lucilius atau ChatGPT. Tegaskan kebebasanmu, Lucilius. Jaga waktu yang selama ini diambil darimu. Karena waktu bisa dicuri atau hilang begitu saja. Tak ada kehilangan yang lebih memalukan daripada kelalaian. Sebagian besar hidup hilang saat kita sibuk atau tidak sadar. Banyak orang yang tidak tahu nilai waktu. Kita salah jika berpikir kematian ada di depan. Sebagian besar sudah lewat karena masa lalu kita dikuasai oleh kematian. Nah, jadi gitu ya, teman-teman karena sibuk mikirin mati, jadi malah banyak hal yang yang dilewatkan ya karena aduh sibuk tobat, sibuk beribadah gitu ya. Kira-kira gitu ya. Tapi ini tentu ya orang beragama ya boleh berpikir lain lah. Ini kan seperti kebalikannya surat Al-Asri demi waktu. Gitu ya. Oke, itu surat 1 dari Seneca pada Lucilius. Surat 5, kata filsafat saja sudah bikin orang risih. Apalagi jika kita tampil berbeda dari norma. Secara batin kita bisa berbeda, tapi secara lahir tampillah biasa. Hidup kita harus lebih baik dari kebanyakan, bukan bertentangan. Kalau terlalu ekstrim, kita malah membuat orang takut untuk mengikuti. Filsafat menjanjikan rasa kebersamaan antar manusia. Jika kita terlalu menyimpang, kita akan dikucilkan. Jangan menyaksa tubuhmu atau berpura-pura hidup miskin hanya untuk tampil berbeda. Ya gitulah intinya filsafat itu bisa bikin Jangan batin pick me berbeda. ya. Apa gimana? Ah, nggak boleh pick me, merasa berbeda, merasa lebih oke gitu. Ya kalau aku bukan berpura-pura hidup miskin, yang miskin kalau aku. Uh, Nah, Nah, secara lahir Marxis ya. tampillah biasa, secara lahir ya. Jadi orang filsafat tuh harus kelihatannya biasa gitu, walaupun batinnya berbeda. Jadi jangan terlalu ekstrim. Surat 9. Apakah orang bijak tidak butuh teman? Kata Epicurus tidak perlu. Tapi menurutku, menurut Seneca, orang bijak tetap merasa sakit walau ia mengatasinya. Ia tetap ingin punya teman dan tetangga. Meskipun ia cukup dengan dirinya, ia tetap menginginkan keadaan orang lain. Jadi Seneca mulai berbeda dengan Epicurus. Epicurus bilang filsuf atau orang bijak tuh nggak butuh teman. Bahkan nggak butuh pasangan ya. Sok filsuf yang nikah ada berapa? Paling sedikit lah Derrida. Apalagi? Derrida. Marx. Marx ya Marx. Marx. Nietzsche kagak. Hegel kagak. Heidegger Wah, nikah. Heidegger itu sama si Hannah Arendt tapi bukan nikah. Uh, Gitulah memang gak usah nikah sih filsuf. Ya, terus ya aku udah 2 kali Nat. Naon deh. Ya terus. Sebenarnya Gitu ya. Tapi dia bilang perlu. Ya tetap ingin punya teman dan tetangga. Udah mah curhat si Seneca doang. Lebih banyak hal yang menakuti kita daripada yang benar-benar menyakiti kita. Kita lebih sering menderita dalam pikiran daripada kenyataan. Jangan sengsara sebelum waktunya. Hal yang kamu takutkan mungkin tidak akan terjadi sama sekali. Tuh, Nat. Jangan resign sebelum waktunya. Gitu. Tuh, lebih banyak hal yang menakuti kita daripada yang benar-benar menyakiti. Tapi kalau nggak takut duluan, keburu sakit beneran. Ya nggak sih, Nat? mending nyakitin duluan. Mending kita nyakitin duluan sebelum dia menyakiti kita. Surat 16. Apakah filsafat sia-sia jika semua sudah ditentukan takdir?
Atau jika Tuhan sudah menetapkan segalanya, atau jika semuanya kebetulan? Tidak. Filsafat tetap penting karena yang mengajarkan kita untuk mengikuti Tuhan dengan sukarela dan menghadapi nasib dengan tabah. Udah lah, nggak usah dijelasin namanya. Terus surat 18. Ujilah kekuatan pikiranmu. Ini penting nih buat teman-teman yang ingin praktek stoik. Ujilah kekuatan pikiranmu. Ya, ini belajar dari motivator nih. Ujilah kekuatan pikiran. Law of attraction. Cobalah hidup beberapa hari dengan makanan dan pakaian paling sederhana. Lalu tanyakan, inikah yang kutakutkan? Saat sedang aman dan nyaman, latihlah dirimu menghadapi kesulitan. Seperti prajurit yang berlatih saat damai, agar tidak kaget saat perang. Ya, jadi teman-teman yang mau latihan stoik gitu ya, coba beberapa hari dengan makanan dan pakaian yang sederhana. Misalnya kamu biasa pakai baju-baju Giordano, coba pakai cangcut doang misalnya ya, kolor doang. Lalu tanyakan, inikah yang kutakutkan? Gitu ya. Kayak aku makan warteg gitu, ya itu mah emang tiap hari sih. Saat sedang aman dan nyaman, latihlah dirimu menghadapi kesulitan. Ya pokoknya bisa dilatih lagi. Sebenarnya kata gue ya, puasa Ramadan teh ngelatih gitu sih, ngelatih merasakan apakah ini yang kutakutkan, lapar, haus gitu ya. Tapi suka jadi artifisial soalnya pas bukanya jadi lebih brutal ya puasa teh. Jadi bukanya malah pamer kemewahan. Biasanya nggak makan kolak jadi makan kolak gitu. Kayak udah jangan ngeritik terus. Ya. Oke. Udah kayak baca kitab suci bener ya. Oke. Ntar, aku mau share screen kau sekarang. Karena ini bagian logika. Kita lagi kalau ini kenapa aku perlu menjelaskan kenapa bagian logika itu penting. Soalnya ini bisa PowerPoint nanti tadi anjir. Udah ya. Kelihatan Nat? Oke, ada. Oke, Stoic Logic dari bukunya Benson Mates. Oke, phone, suara atau ujaran yang tidak. Ini ya, kalau aku ngomong Nadia sedang nge-vape, ya. Suara yang kedengar Nadia sedang nge-vape. Itu adalah phone ya, bunyi ya, ujaran yang terdengar. Itu materinya. Si suaranya gitu ya. Semayon, ya. Nadia sedang nge-vape. Itu si kata-katanya. Nadia sedang nge-vape. Itu si kata-katanya. Si sintaksnya istilahnya ya. Si si huruf demi huruf, kata demi kata. Aku nggak langsung masuk ke lekton karena ini sumbangan stoik yang paling real. Ini bagian logika ya, mungkin teman-teman agak pusing atau mungkin lebih senang yang ini. Tapi dari tadi kan kita ngomongin moral ya, etika. Nah sekarang bagian logika. Nah ini bagian tugcanon, referen, objek nyata yang dirujuk. Jadi ketika aku mengatakan Nadia sedang nge-vape, ada objek nyata yang dirujuk, yaitu Nadia yang sedang nge-vape. Nah, tapi sumbangan stoik yang real adalah lekton, atau makna yang tergandung dalam ujaran, sesuatu yang tidak perlu dibuktikan oleh kenyataan, tetapi dia bisa dipahami oleh akal budi. Misalnya kalau aku bilang semua manusia akan mati, nah itu sebagai sebuah kalimat, itu teh maknanya bisa diterima secara logis gitu, benar atau salahnya, tanpa perlu aku mengecek semua manusia itu benar-benar mati atau enggak, gitu loh. Jadi makna proposisional ya. Jadi makna tapi bukan benar salahnya bukan karena ditentukan oleh kenyataan, tapi karena dibenarkan oleh reason ya, akal. Lekton itu namanya. Atau kalau dalam bahasa logikanya proposisi, ya kira-kira gitu. Proposisi. Kalau aku bilang hari ini hujan, ya proposisi itu pernyataan punya nilai benar atau salah. Tapi kalau aku bilang kamu harus menikah, nah, itu bukan pernyataan yang punya nilai benar salah karena tidak ada
itu bukan pernyataan deklaratif ya, bukan sesuatu yang bisa dicek benar atau salah gitu. Enggak, tapi kalau lekton tuh benar-benar si maknanya terletak pada bagaimana akal kita mencerna. Nah, pertanyaannya, kenapa stoikisme mikirin hal-hal gini? Karena dia kan basisnya akal budi, rasio. Jadi dia harus bisa menelaah kalimat. Jadi dia tuh seolah-olah ya, kalau seorang stoik itu dihina, dia akan bedah kalimat per kalimat, terus bilang, misalnya aku ngatain orang ya, kamu anjing deh misalnya. Seorang stoik tuh bisa, oke, kamu anjing. Anjing itu hanyalah sebuah bunyi, kalimat kamu anjing itu hanyalah sebuah bunyi, dan secara tukcanon, dia tidak mengacu bahwa aku adalah seekor anjing. Mungkin dia benar secara lekton, tetapi dia hanya sebaris kata-kata, tidak beruang. Jadi kudu gitu sih si stoik itu. Jadi tidak usah baper sama kata-kata orang karena dia hanya bunyi gitu loh. Mau Ya. anjing, mau babi gitu. Oh, itu mah hanya bunyi. Hmm. Kita jadi sakit hati karena punya korespondensi dengan anjing real gitu loh. Oke, aku sakit hati karena aku disamain kayak anjing. Anjing itu dalam persepsiku bla 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 gitu ya. Wah, tapi seorang stoik, oh itu hanya sekedar bunyi. Oh, tidak mengacu pada referen objek nyata. Berikutnya ini sumbangan stoik logic. Nah, jadi ada beberapa bentuk logika. Jadi kalau teman-teman pernah belajar logika, umumnya yang kita ketahui itu atau kita pelajari itu namanya logika term ya, atau logika Aristoteles. Semua manusia akan mati, Socrates adalah manusia, Socrates akan mati. Nah itu kalau kita bedah, itu ada 3 term. Term, bisa ini nggak sih, biar gaya bentar. Oke, bicara kitab suci, iya emang kitab suci. Bentar, aku bisa share ini nggak sih? Papan tulis. Bisa whiteboard. Oh, whiteboard, oke. Keluar nggak papan tulis ya? Oke. Enggak, Keluar ya? ada. Gimana cara pakainya? Oh ya, semua manusia akan mati. Socrates adalah manusia. Socrates akan mati. Nah, ini kan logika term ya, Aristoteles. Uh, apa term mayornya ini manusia. Ya kok dicoret? Ya udahlah, manusia term. Nah, ini kemudian ada ini term tengah, sorry, manusia ya muncul. Terus ada mati, ada Socrates. Nah, ini kan logika term namanya. Nah, si manusia ini hilang karena term tengah. Jadi Socrates akan mati. Nah, ini logika term namanya. Logika Aristoteles. Jadi dia per kata gini. Nah, kalau si apa? Si logika stoik kayak gini. Oh, ini logika Aristoteles ya, logika term. Jadi ini per kata. Nah, ini dimasalahkan juga oleh pemikir-pemikir lain karena si makna dari Socrates, makna dari mati, makna manusia ini harus tetap ya, jadi nggak boleh ambigu gitu. Nah, si logika Stoik mencoba mengatasi ini dengan berfokus pada proposisi. Nah, aku kasih contoh. Oke, modus ponens. Nah, ini dia kalau Stoik langsung pada proposisi, jadi tidak ribet pada term ya. Modus ponens A maka B, A therefore B. A maka B, A jadi B. Saya belajar maka saya lulus ujian.
A-nya saya belajar, B-nya saya lulus ujian. Saya belajar, maka saya lulus ujian. Ya, eh, A maka B, A jadi B gitu ya. Eh, saya belajar, maka saya lulus ujian. Saya belajar, maka saya lulus ujian. Itu modus ponens. Modus tollens. Saya belajar, maka saya lulus ujian. Saya tidak lulus ujian, maka saya tidak belajar. Ya, ini lambangnya. A maka B, saya belajar, maka saya ujian. Negasi B, saya tidak. Saya belajar, maka saya lulus ujian. Negasi B, saya tidak lulus ujian. Maka artinya, saya tidak belajar. Gitu ya. Disjunktif silogisme. A atau B? Bukan A, maka B. Ya. A atau B. Ya, kalau fake ke bawah. Atau bukan A, negasi A. Kalau ada tanda yang ini negasi, maka B. Kamu pesan kopi atau teh? Saya pesan kopi. Maka saya tidak pesan teh. Atau kalau dalam contoh ini, kopi atau teh? Bukan kopi. Berarti pasti teh. Berarti ya disjunktif silogisme. Konjunktif silogisme. Tidak mungkin bahwa A dan B sama-sama benar. Dan ketika saya bilang A benar, maka B salah. Jadi tidak mungkin saya menerima bahwa Tuhan saya adalah Allah dan Yesus Kristus. Ketika saya memilih Yesus Kristus, maka Allah pasti salah. Kira-kira begitu ya. Itu konjunktif silogisme. Oke, sekarang kita stop pembahasan tentang kebaikan-kebaikan stoik dan kita masuk pada kritiknya. Aku akan masukkan 2 kritik, Nietzsche dan Anton Chekhov. Jadi ada 2 kritik terhadap kaum. Jadi ini bedanya pembahasan filsafat atau pembahasan self help ya. Kalau filsafat tuh ditutupnya mesti dengan kritik juga, karena aku yakin bahwa setiap pemikiran manusia bisa dikritik lah. Sehebat apapun, kalau nggak bisa dikritik ya mati aja sih kalau kata aku. Jadi Nietzsche, jadi sehebatnya stoikisme dari tadi teman-teman bilang, wih stoikisme keren ya, Seneca keren ya, Marcus Aurelius keren ya, Epictetus keren. Tapi dalam belajar filsafat kita harus tahu bahwa setiap pemikiran yang keren itu bisa dikritik. Dan menurutku kalau mau ngomongin wisdom, disitulah wisdomnya. Karena tidak ada pikiran yang sempurna. Sehebat stoikisme pun, ternyata bisa bego juga ya, gitu ya. Nietzsche juga bisa bego, gitu. Oke, ini bahkan pengagum Nietzsche akan bilang bahwa stoikisme dihancurkan Nietzsche dalam satu halaman saja. Oke. Nietzsche ya seolah-olah ngomong gini. Nietzsche mengejek stoikisme. Kalian ingin hidup sesuai alam, wahai stoik mulia, itu cuma tipuan kata. Alam tidak peduli. Alam tidak punya tujuan, liar, kadang subur, kadang mandul. Bagaimana kalian bisa hidup selaras dengan ketidakpedulian seperti itu? Padahal kalian ingin menundukkan alam ke dalam moral kalian sendiri. Kalian bukan membaca hukum alam, tetapi memaksakan stoikisme ke alam semesta. Gitu ya, Nietzsche biasa ya, sinis ya. Kalian ingin hidup sesuai alam, wahai stoik anjing, maksudnya saya ngomong gitu. Kritik Chekhov ya, Anton Chekhov. Aku ringkas seperti ini. Stoikisme tidak relevan. Gitu ya. Ini Ivan Dimitrich yang ngomong. Aku suka sekali Chekhov. Tokohnya yang masuk rumah sakit jiwa itu namanya Ivan Dimitrich Gromov. Tokohnya berkata, stoikisme tidak relevan, tidak praktis, dan hanya dimengerti oleh segelintir orang. Kebanyakan manusia hidup dalam rasa lapar, dingin, dan ketakutan. Mereka tidak bisa meremehkan penderitaan karena hidup itu sendiri adalah penderitaan. Bahkan stoik yang menjual dirinya demi menyelamatkan orang lain tetap merasakan belas kasih. Bahkan Kristus pun menangis tersentuh dan takut menghadapi penderitaan. Maka stoikisme tidak bisa dijalankan sepenuhnya. Jadi Ivan Dimitrich menyinggung Kristus yang bahkan bahkan Yesus sendiri menghadapi itu semua apakah bersikap stoik ya? Dia dipecut, begitu disalib, apakah dia itu kalem aja lah, aku mah stoik gitu? Enggak kan? Atau aku mah bisa mengendalikan pikiran? Enggak, Yesus pun ketakutan gitu loh.
apa dalam film Last Temptation of Christ ya, dia menghidupkan orang mati, si Lazarus itu ya ada karena dia itu terbuat dari daging, dari apa, dari tubuh ya, ketakutan orang mah wajar gitu loh. Itu sehebat-hebatnya kita punya pikiran yang keren apa, ai ada maling mah ya takut tuh. Ai lapar mah takut. Besok nggak ada duit gimana takut. Nah, kritik Nietzsche dan Chekhov pada poinnya, justru hidup itu adalah ketakutan dan penderitaan itu gitu. Lu jangan denial lah, lu jangan bilang istri anak lu cuma sekedar manusia biasa. Nanti juga mati. Kalau cuma manusia biasa ya mati, ya udah kayak manusia yang lain. Enggak, kalau Chekhov sama Nietzsche akan menyatakan, ya udah mereka istri dan anakmu, kalau mereka mati, kamu sedih, ya udah penderitaan itu dihadapi gitu loh. Gitu. Mereka bukan cuma sekedar manusia, ya mereka manusia yang penting dalam hidupmu. Kalau mereka mati, ya kamu sedih, kamu menderita, kamu sakit hati, kamu hancur hidupnya. Kalau kata Nietzsche dan Chekhov, justru itulah hidup. Penderitaan itu, kehancuran itu. Jadi jangan kayak stoik gitu, apa kayak denial. Stoik itu ya kayak minum painkiller, tau nggak? Kayak anjing hidup mah apaan, anjing kalem aja gue mah. Itu kan? Kalem aja, udah nggak usah dipikirin. Itu kan cuman gitu doang, ya kayak gitu kan stoik mah. Nah, kalau Nietzsche mengajak kita untuk enggak, lu harus rasakan sendiri. Lu peluk hidup itu gitu loh. Lu harus benar-benar berdarah-darah bersama hidup. Gitu. Dan bahkan si si Chekhov pun mengatakan gini. Justru kan kita dari tadi ya ngomongin stoik, dikotomi kendali lah, ngomongin bacot, kita jangan mikirin. Itu kan juga hasrat ya. Sebenarnya stoik itu punya hasrat juga untuk tidak mengendalikan apapun. Itu kan semangat yang tinggi sekali. Oke, gua hari ini pengen supaya orang itu nggak ganggu gue. Gimana caranya? Ya gue harus mikirin dengan kerja keras supaya orang itu nggak ganggu gue, bahwa itu kan kerja keras gitu loh. Itu kan lu punya hasrat tersendiri untuk membuat itu tidak terganggu. Gitu. Dan tadi poin Tommy penting sekali bahwa ya stoik pada akhirnya hanya ini ya, akal-akalan orang untuk ignorance gitu. Apa ya, jadi supaya orang itu ya udah anjing, kalau dia kelaparan ya urusan dia lah. Itu urusan dia sama opininya. Ya kayak ya ada semacam gitulah, walaupun stoik aku baca tapi nggak aku kutip di situ bahwa seorang stoik itu boleh ikut nangis bersama orang lain tetapi hatinya jangan ikut sedih gitu. Itu kan empati dangkal ya. Itu aku sedih sama orang, ya kalau kita itu benar-benar menghayati hidup ya aku harus menangis bersama dia gitu ya. Jangan jangan nangis sih nangis, tapi stoik kan selalu mengajarkan ini hanya peran yang diperankan gitu. Lu pura-pura aja, lu pura-pura jadi anak yang baik, pura-pura jadi uh, anak buah yang baik. Itu mungkin, tapi aku terserah ya, aku tuh juga ngomong gini bukan untuk mengajarkan stoikisme, itu bedanya aku sama influencer kira-kira gitu ya. Aku justru pengen teman-teman itu bisa melihat stoikisme. Ya kalau cocok ya silakan aja, aku juga nggak akan ngalang-ngalang. Cocok sama stoikisme. Dan aku yakin ya, aku atau sama Nadia juga menerapkan stoikisme dalam kadar tertentu gitu loh. Pada waktu tertentu kita jadi stoik gitu. Tapi kan nggak bisa terus-terusan stoik gitu. Kalau lagi sedih mah ya sedih, weh gitu, nggak usah. Gue mau mengendalikan dikotomi kendali, ini bagian yang bisa gue kuasain. Anjir capek kayak gitu teh. Itu udah mendingan santai gitu ya, milah-milah pikiran gitu sampai. Gitu, dah gitulah. Loh, ada yang mau nanya? Masih ada lagi kan pembahasan? Udah semua. Oke, kita lanjut ke yang udah nanya. Aku lihat dulu dari chat, tapi kalau yang mau nanya live bisa raise hand ya. Ya. Nanti aku bukain speakernya. Bisa bukain mikrofonnya, bisa ngobrol bareng. Minum dulu nih, stoik mah. Alvareski, kalau para filsuf stoik dari kaum berada berarti harus jadi kaum berada ya, biar pemikirannya positif vibe. Kalau filsuf proletar mau kritis abis ya. Ya, kritis itu karena Harus kelaparan. belum. Kan aku pernah bercanda dulu di Mas Twitter. Iksan Dakor. Ada obrolan tanggal muda, ada obrolan tanggal tua. Kalau topik tanggal tua itu Marxisme, tuh. Tanggal tua itu apalagi ya?
cultural studies, tanggal-tanggal tua itu. Kalau tanggal muda tuh stoikisme, Oh eh iya, oke. atau ya tanggal muda mah gak usah ngobrol filsafat sih, ngomongin orang aja. Dibikin relevan by moment ya mestinya Mm-mm. temanya. Pas gaji kecil tuh ngomongin marxisme, kita harus adil mengusahakan keadilan. Nah itu pas kalau tanggal-tanggal tua. Muhammad Mas Muhammad Hikam mendengarkan ini sambil masih berkalungkan lenyap kantor. Ya maaf ya para budak. Apa sih lanyard tuh? Nggak bercanda, bercanda. ID. Lenyap tuh yang gantungan, Oh, ID ID card. card. Mm-mm. Ada lagi, oh. Mana nih yang mau nanya? Belum ada yang raising hand ya. Kalau 10 menit nggak ada yang nanya, kita tutup aja nih. Ya. Mas Teguh tadi udah terjawab ya. Mas Iksan Gacor mau nanya apa tadi? Mas Tommy, Mas Tommy udah kagak ada nih, udah live lagi nih. Padahal mau mau ngobrol seru kita sama Mas Tommy. Itu ada pendapat nggak, Mbak Ayu? Oke, so pasrah. Oh iya, apa bedanya stoik sama pasrah? Pasrah mah udah kudu mikir kata gua. Pasrah mah gak usah mikir, stoikisme kerja keras untuk berpikir bahwa ini tuh nggak ada apa-apa gitu loh. Kalau menurut gue ya, stoikisme itu banyak ininya, Heeh. banyak denial ya gitu. Bahwa ini tuh bukan apa-apa, udah kalem aja, udah kalem aja. Oh, pokoknya pikiranku akan mengisolasi ini dari masalah ini gitu loh. Kalau stoikisme mah pokoknya membuat akal budi ini mengendalikan situasi, dan ini fenomena penting ya. Mungkin Nadia juga biar tahu, orang stoik itu bisa bunuh diri dengan lebih mudah karena saking kuatnya pikiran mereka. Jadi mati masih aja Hmm. gitu, gak usah, oh, aduh, gak usah berdasarkan stres yang parah gitu. Itu. Oh, oke. Uh, jadi bisa, gue lagi santai-santai, oke besok die gitu, santai. Gitu. Tuh. Sorry ya, TW trigger warning, sorry. Oh, sorry, trigger warning. Suicidal. Mm-mm. eh Mas Alfa, Kang Syarif baca buku stoik mendadak jadi sufi, jadi bijak dia mendadak Ya ya. bijak, soalnya apa, harus bisa menjelaskan seperti influencer. Mbak Ayu, apa ada hubungannya stoikisme dengan Buddhisme? Menarik ya, pertanyaan menarik. Ada samanya, Buddhisme juga nggak mau ada kehendak. Eh, tapi nggak tahu ya, Stoikisme teh asa agak munafik kataku mah. Yang ngomong-ngomong gitu teh dah soalnya rada-rada orang-orang kaya ya, orang berprivilege. Tapi ada kesamaan sih Bayu ya. Eh, Dua-duanya sama-sama punya latihan. Buddhisme punya latihan, Stoikisme punya latihan. Tapi seperti ciri khas filsafat Barat, Stoikisme mah latihannya latihan-latihan, masih latihan rasional sih. Kalau Buddhisme kan udah latihan tubuh ya, meditasi gitu loh. Puasanya teh real gitu, menghindari pantangannya teh real. Jadi kan gini, dulu aku belajar bedanya filsafat Barat sama Timur itu salah satunya, kalau Timur tuh punya latihan, Barat tuh nggak punya latihan, jadi ngebacot. Barat mah berdialektik gitu, berdialog, jadi wah pemikiran digali, diubek-ubek gitu. Kalau Barat, kalau Timur tuh udah meditasi aja, udah sholat aja gitu loh, udah ritual aja kayak gitu. Nanti juga filsafat itu masuk ke tubuh gitu loh. Kayak orang rajin sholat Bener. ya, kalau misalnya dia bisa mempraktikkan sholat itu dengan baik ya, ya udah, itu tuh udah keseluruhan dari pemikiran yang menubuh gitu. Nggak usah terlalu pusing lagi dengan eh, apakah sholatmu valid apa enggak, itu tuh udah nggak penting gitu loh. Atau apakah sholat ini menghapus kamu dari dosa atau enggak, itu udah nggak penting. Nah kalau Barat tuh kan diubek-ubek kelas kebaca. Nah kesamaan itu tuh ada dalam hal eh, ini ya, eh, menjauhi kehendak yang terlalu tinggi. Tapi aku ngerasa Buddhisme lebih sistematis ya dalam hal eh, menjadikannya sebagai satu ajaran yang full gitu. Nah, kenapa Stoikisme itu menarik dan disukai orang-orang masa kini? Itu karena dia bukan mendeklar dirinya sebagai agama gitu.
Dia bisa cherry picking, dia bisa diambil suka-suka, diambil ajarannya. Ya kalau orang belajar Buddhis ya diambil cherry picking kan kurang oke lah kedengarannya ya. Itu lebih baik dia jadi Buddhis saja sekalian menganut gitu. Nah, tapi kalau Stoikisme bisa dibaca selewat, tetapi dia punya pedoman seperti agama dan sebagainya gitu. Itu tuh sih Dewa Morrison tuh. Apa? Oh Oh, iya, Mas Dewa. Oke, aku bukain ya mikrofonnya. Yap, silakan. yuk. Halo, Kang Oh, kamu Syarif. tuh yang suka konten-konten sulap Kang, ya? aku mau nanya. Iya, aku emang pesulap, Kang. Oh gitu. Si Abu Marlo kenal Abu Marlo? Mantap. Aku deket sama Abu Marlo. Dia mah sekarang udah jadi ini motivator ya, Bu Marlo. Iya, ya betul, betul. Udah meninggalkan dunia sulap. Harusnya dia ikut ini, harusnya dia ikut kelas ini ya, jadi stoik gitu. Iya, 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 iya. Iya bener, kenapa nggak diajak ya, Kang Sarif? Ya? Aku lupa ya. Oke. Sok atau Aku mau kayaknya nanya, udah Kang, ada kan sulapnya. setahu Sok. Asik. kan setahu aku stoik ini tuh kan kalau nggak salah tuh pengembangan dari sinisme kan ya. Ada Kalau unsur nggak itu, salah kan ada unsur. Zeno itu kan belajarnya sama Krates ya, setahu aku tuh gitu. Oh ya, Terus juga Krates ya sinis juga terakhir ya. siapa? Epictetus juga ada, kalau nggak salah tuh sempat ada pujian ke Diogenes gitu nggak salah tuh. Ada. Jadi beda sinisme dengan stoik itu apa sih? Kalau aku sih lebih seneng sinis ya, sinisme ya lebih nyentrik aja gitu. Yes. Stoik itu terlalu lebih pick me bourgeois sih. sinisme. Ya lebih Iya. piknik. Ya itu aja ya, bedanya sinik sama ini stoik aja gitu. Oke, Oh, oke. dicatat nanti sebelum kita Thank udahan you. dia suruh sulap dulu. Kamu siapin ada waktu 5 Thank you, menit siapin Mas. sulap. Hah? Asik, Ah, mantap. kalau si Abu Marlo mah Thank you dulu ya, pernah Mas Dewa. apa di kelas isolasi yang Filtum ya 1 7 menit dia sulapnya teh disconnect-nya jadi hilang gitu. Jadi disconnect aja dari live. Dia bilang, oke, sulapnya 1 2 3 udah disconnect. Jadi dia hilang. Sulapnya Abu Marlo. Oke. Teman-teman yang tidak tahu sinisme atau kita kadang kinik atau sinisisme itu adalah filsafat yang sinis terhadap hidup. Bedanya ya Dewa, kalau stoikisme menurutku masih agak menjalani hidup seperti biasa gitu ya. Dia cari duit, iya, tapi dia agak menambahkan obat bius dalam perasaannya supaya dia bodoh amat ya kalau bahasa Nadia bodoh amat gitu. Kalau sinis kan agak pick me ya, agak nyentrik gitu loh, agak menjauhi dunia, dia agak 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 nganggap society itu kayak tai gitu loh, fuck society gitu. Dia kayak kayak sinis terhadap kehidupan, terhadap kehidupan secara umum. Kalau teman-teman tahu Diogenes itu filsuf yang hidup di tong gitu ya, entah tong sampah atau apa di tong, terus dia makannya ngais-ngais dari tong sampah, minta di pasar, pokoknya dia begitu jijik dengan society dan dia mau hidup menggelandang gitu ya. Uh, apa? Nah, sebenarnya Max Stirner, filsuf abad 19, itu mengkritik Diogenes sebagai filsuf yang justru itu teh filsuf yang sangat egois. Justru dia kayak gitu teh egois, dia tuh memikirkan kenyamanan dirinya sendiri gitu. Misalnya aku milih ya keluar dari rumah ini terus anjing gue pengen hidup ngubek-ngubek tong sampah, ngegelandang, justru itu teh gue teh memilih hidup yang sesuai kenyamananku gitu loh. Itu tuh justru paling egois. Justru hidup yang less egoistik itu adalah ya hidup biasa we gitu. Mungkin uh, kritik tepat pada sinik tuh ini ya, orang-orang hidup kayak menjauhi dari kota gitu terus dia pergi ke pedesaan hidup sederhana atau apa gitu gitulah. Aku pernah nonton Seeking Happiness apa di Netflix ya, dia orang-orang yang dia berkendara dengan menggunakan karavan gitu uh, ke Alaska apa, terus dia dengan dalih aku mencari kebahagiaan, aku menjauhi seluruh kerumunan ini, uh,
Tapi anjir kayak gitu tuh kudu berprivilege tuh. Kudu nggak punya mikirin duit sampai dia bisa pergi pakai karavan ke Alaska teh. Ya anjing pasti kudu perbekalan cukup lah. Gitu. Harus punya cukup waktu luang sehingga dia nggak harus memberi makan tetangga atau saudara sanak saudaranya. Eh, ya tapi semacam itu dia begitu, aku tidak menemukan kebahagiaan dalam society ini sehingga aku harus pergi keluar kemana gitu ya. Ya itu persis Diogenes kan. Tapi sebenarnya ada keegoisan terselubung kayak gitu. Itu justru apa ya? Aku selalu mengatakan ketika aku selalu berpikir gini deh, misalnya kita lagi di mall, kita membenci society, lihat itu konsumerisme, lihat itu orang-orang pada di mall impulsif beli apa yang bukan kebutuhannya. Tapi kita juga di dalam mall itu gitu. Kita bagian dari mereka. Mereka lihat kita pun seperti itu gitu loh. Orang yang konsumerisme itu lihat aku yang ngomong gitu teh sama gitu. Jadi eh, jadi poin Krates itu menarik. Jadi kan katanya sinik itu ada 3 generasi, ada Antisthenes, ada Diogenes sama Krates. Krates bilang gini, eh, memang society itu buruk, tapi kita juga bagian dari society itu kira-kira gitulah. Apa kita tidak lebih baik dari society itu? Karena kita juga bagian dari society. Kira-kira Krates adalah versi soft dari kelompok sinik gitu. Uh, jadi aku pikir stoik itu lebih kayak menerima hidup sih. Dia nggak denial, denial ada, tapi nggak sedenial sinik ya. Kalau sinik tuh najis lah sama hidup lah. Ya gitu kan kita mikir ya udah lu mati aja tuh. Ya nggak mau juga sih. Gue pengen gini aja edgy gitu. Pokoknya gue pengen hidup hidup sengsara supaya edgy gitu. Gitu. Kalau kalau stoik dia lebih oke, ya kerja seperti biasa, tetapi yang dikendalikan adalah uh, cara berpikir ya gitu, lebih soft lah dari sinik ya gitu. Ted Kaczynski ya Hmm. seperti agak-agak sinik ya. Ted Kaczynski itu tuh orang Amerika yang lulusan Harvard, tahu lulus kagak sih Ted? Terus dia ngebomin society, apa maka ada julukannya Una Bomber ya. Dia ngebomin universitas, dia ngebomin pesawat gitu ya. Karena dia begitu jijik dengan society gitu, karena anjing ini society harus dimusnahkan gitu. Padahal aku pikir Ted juga produk dari society. Dia kan sekolah di Harvard gitu. Hmm. Oh, ada lagi nggak? Aduh, Alfa enggak, aku habis di cancel nggak pakai stoik, aku pakai pinjol ya. Justru Kang Sarif itu setelah di cancel dia sangat semangat menjalani hidup. Semangat Orang-orang kan? tuh pada nggak tahu sebenarnya. Hidup terlalu menarik ini untuk dilepaskan ya. Iya. Jadi seru banget. Heeh. Membosankan sebenarnya hidupku sebelum di cancel tuh kayak anjing. Filsafat gini doang. Iya kan? Justru dia mendapatkan gairah hidup tuh setelah di cancel Kang Sarif tuh sebenarnya. Ya sebenarnya dulu masa aduh filsafatnya gini gampang nih, cuman baca dikit ngebacot orang tuh udah seneng, udah kayak yang bener aja gitu. Pas gini oh ya filsafat harus jadi panduan hidup, kalau oh harus harus wah gila lah pokoknya gila gitu, males lah. Ini obrolan internal tapi ya jangan sampai orang luar tahu bahwa Kang Sarif tuh semangat setelah di Nanti cancel kecewa, sebenarnya. Orang pada influencer kesel kecewa. kan. Anjir ternyata dia nggak Iya terpengaruh nanti apa-apa. kecewa mereka. Tah si Apa Fahri tah, itu dia yang nanya siapa? Hah? si Fahri ngacung tah, Fahri mana? Fahri Anugrah. Fahri Anugrah. Oke, aku bukain ya mikrofonnya sama videonya. Sok Fahri. Silakan Mas Fahri Anugrah. Buka mic ya, sok kalem aja. Mana suaranya tuh tutup deh Nat. Mana sih? Dah sok. Oke. Tes, tes. Terdengar, Pak? Terdengar bagus sekali. Oke. Jadi, tadi sebelumnya dibilang kan, kalau stoikisme itu lebih bisa mendekati pada bunuh diri. Nah, Ya. apakah ada korelasi antara mempelajari stoikisme dan menjalaninya dengan mati rasa, seperti mati rasa dalam artian 6 lah.
Apa tak mati rasa kumaha? Mati Oh, rasanya baal gitu. Apa bodo amat gitu. tidak atau tidak peduli gitu. Ya, ya, kurang lebih seperti itu lah. Apa Oke, beda? thank you Mas Fahri. Oh ya sok-sok. Ada lagi nggak biar sekalian? Oke. Ada masih ada yang masih mau discuss nggak Kang Sarif punya ke Fahri? Hmm. Yang si Fahri masih buka mic ke ya aku pikir ya mempelajari itu beda ya dengan menjalani. Aku mempelajari stoikisme tapi tidak menjalani. Aku mempelajari agama Islam tapi nggak ada ngaji. Terus eh, Parah. apa ya itu persis siapa yang ngomong Vandana Shiva ya. Eh, I'm not a Marxist. Why? Because I read Marx. Jadi kalau orang itu membaca Marx, dia tidak akan menjadi Marxis. Kenapa? Karena dia memahami kontradiksi dalam teori-teorinya kayak kira-kira gitu. Uh, ya itu tuh aku belajar stoikisme, aku baca ini untuk pertama kali aku baca sungguh-sungguh stoikisme. Uh, kenapa aku merasa bisa membaca stoikisme karena para influencer itu bisa ya masa aku nggak sementara aku pernah belajar filsafat dengan disiplin yang serius gitu jadi aku harusnya bisa baca dan ternyata memang nggak susah dan memang aku merasa ada beberapa hal yang lemah sekali begitu ya apa dipandang dari sudut pandang Marxis dan sebagainya aku pikir secara umum orang menjalani hidup mati rasa ya bisa dikatakan stoikisme dalam arti tertentu ya. Tetapi mati rasanya ala stoik itu mati rasa yang kemudian diprogram ya, dilatih dengan serius supaya dia bisa mati rasa gitu. Aku nggak tahu apakah ada karakter orang benar-benar mati rasa ya. Aku nggak tahu. Aku yakin ada sih ada deh orang yang beneran hidup itu nggak apa ya dia nggak bergairah aja gitu. Udah bergairah cuma datar. Ya datarnya apa ya. Yang penting apa ya? Aku nggak tahu asal usul orang mulai bergairah terhadap hidup seolah-olah ada yang dikejar. Aku nggak tahu apakah orang zaman dulu ketika masih berburu dan meramu gitu sesemangat ini gitu. Ayo kita bunuh bison itu gitu kayaknya nggak juga ya karena lapar weh. Nggak juga Gitu. sih. Karena perlu makan gitu. Kayaknya sekarang deh hidup itu butuh achievement gitu, butuh ngebandingin sama orang lain. Medsos itu Karena kayak narasi jadi Mengejar mungkin, Pak. target. itu kayaknya dulu cuek aja apa kayak uh, apa ya dulu basisnya instingtif biologis aja gitu kayak oke, aku harus jadi pemburu yang hebat supaya disukai cewek-cewek peramu gitu misalnya ya gitu nggak ada tuh supaya apa naik gaji gitu ya semacam itulah eh itu ya Fahri ya aku nggak tahu sih nggak jawab apa enggak lah bodo amat ya Siap, siap, siap. Oke. Thank you ya Fahri ya. ini Oke. si Amal di depan aku tuh mau nanya Cen. Oh iya, bentar ya aku bukain. Orang mute lah ya. Ya silakan Mas Amal. Oke. Ini buat yang lain tadi sebetulnya bukan nanggapin stoikme tadi, tapi lebih nanggapin tadi kan Kang Syarif bilang kalau dia di cancel dan ternyata dalam cancel ini malah kemampuan filsafatnya malah berkembang pesat. Sebelum Zoom ini, saya pengen para pendengar tahu ya, saya dan istri saya melakukan podcast ke Kang Syarif tentang bagaimana pandangan dia selama 1 tahun di cancel ini. Berikut juga yang tadi dibahas, yaitu bagaimana hunter-gatherer akhirnya membuat sistem sosial kita jadi seperti ini. Itu sangat menarik. Jadi saya di sini sekalian promosi buat kalian semua. Kalau nanti podcast udah keluar harus nonton ya. Kang Syarif di sini Thank you. keren banget. Oke, Mudah-mudahan nanti minggu ini di broadcast bisa sama ini, Mokondo ya. Project ya. Oke ya, itu bagus banget. Oh bagus. Saya sama istri saya nggak nyangka Kang Syarif bisa seserius itu sebetulnya. Itu serius loh. Diskusi tadi serius loh. Ya, nanti kalian semua pokoknya harus nonton. Promosi. Oh, jadi ini promo ya, bukan mau Makasih. nanya ya, Mas Amal ya? Promosi, Bang, promosi. Oke. Tapi memang kemampuan dia, wow.
di cancel ternyata membuat seorang filsuf menjadi lebih jadi Habib. Jadi bucin. Bener, jadi lebih bersemangat dia kan setelah di cancel ya. Oh, bagus banget Bener serius. kan? Ya, nonton ya nanti ya. Ya, Nanti nonton ya. oke. Thank Ah, you, Mas berapaan mal Amar. tadi muji-muji gitu? Berapaan tadi? Anjing. Ya ya. Oke. Eta si Nadia kunaon? Nat, mau dong nonton. Si Nadia. Gak mati kan? Hah? Mana yang lagi? Oh, aku yang mati. Mana lagi? Masih nyambung. Oh, ini aku dari ininya Amal. Oh, ini aku dari ininya Amal. Oh, recording in progress gimana? Bentar. Iya, udah Bentar. ke record. Oke. Oke, kesimpulannya stoikisme Ini ya kenapa udahlah balik ke dua-duanya agama. nyala anjir, gimana? Apa? Dua-duanya nyala itu, yang kamu tetap nyala. Yang kamu matiin dulu. Oh, kela. Pusing banget. Aduh, riwo ya, rek Teman-teman. tutup bakal kaget. Pusing, udah tua soalnya sekarang Kang Sarifnya. Oh, iya ada. Setelah di cancel jadi menua 10 tahun dia. Ada lagi, Nat. Oke. Oke. Udah. Maklum lah lo budget atuh gak kayak dulu kelas isolasi. Ya, udah. Ada nggak, Nat? Ada, gimana kesimpulannya? Oke, menurut saya apapun yang dipelajari dalam etika itu ini kalau dalam konteks filsafat, kalau teman-teman baca etika yang menarik, simpan dulu, baca lagi yang lain. Pada akhirnya nggak usah ada yang dipakai, pokoknya sesuai kebutuhan aja. Aku tidak pernah seumur hidupku melihat orang yang murni Kantian, orang yang murni stoikisme, orang yang murni hedonisme, gitu ya. Nggak ada lah, gitu ya. Semua juga sesuai kebutuhan. Stoikisme dikejar debt collector mah ada pasti takut, gitu ya kadangnya. Rek stoik, rek kumaha pas ada debt collector datang. Aduh, gimana ya? Udah mikir, aduh dikotomi kendali juga takut gitu. Gitu ya. Udah nggak ada yang Bapak, menurutku wisdom itu karena kita punya kemampuan melepaskan diri dari kategori-kategori isme itu ya. Jadi udah itu dalam hubungan sosial ya. Saya ngobrol sama Nadia misalnya, sudah nggak mikir aku ini stoik, aku ini Kantian, apa aku ini etika virtue. Saya sudah tidak mikir hal seperti itu. Kalau harus nerangin, baru aku kemudian memisahkannya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ya kadang kita tidak punya etika juga nggak apa-apa, kadang-kadang gitu, bodo amat gitu loh. Udah belajar filsafat, nggak beretika ya gitu ya, kan apa aku di cancel karena moralitas buruk. Padahal aku belajar etika lalala gitu ya, tapi ngapain sih terus-terusan dipakai ya, kadang-kadang ya bisa nggak dipakai. Pokoknya udahlah belajar etika, tapi teman-teman jangan langsung beres kelas ini jadi seorang stoik gitu, ngapain ya, nikmati dulu jadi apa aja gitu. Situ masih ada nggak cerita sulap heula sebagai penutup si Dewa? Dah, aku pin nih. Oh iya. Sok Dewa. Sulap. Sebagai penutup ya, sulap stoik ya. Karena kita tidak merasakan apapun. Sulap, ayo. Aku sulap tadi hilang. Langsung ditodong sulap ini gitu. Ini penutupnya gini lah sulap ya. Wah, sih siap-siap kok. Kedengaran nih, suara kedengaran kan aman kan ya? Kedengaran aman. Nah, ini. Gini aja lah. Aku ada sulap gini ya. Ada baut sama mur gitu ya. Oke, baut sama mur. Nah, ini tuh kalau baut murnya nih ajaib dia. Ajaibnya apa gitu ya. Nah, ajaibnya tuh gini. Kalau baut sama mur ini ditatap gitu ya. Ditatap kayak gini matanya. Wih. Hebat ya.
Ini bengkok deh. Kalau ditatap lagi gitu ya. Wah, Beli di Tokped ada itu umur kayak gitu. Nah, kalau ditatap lagi dia udah lurus lagi gitu. Jadi kan wah. tatapan mata itu bahaya, apalagi kalau natap mata si doi gitu kan. Wah, itu bisa melting gitu kan. Itu bisa melting. Oke, Ya itulah thank you, penutupnya. Mas Keren, Dewa. keren. Menarik sekali. Keren Dewa, mantap, mantap. Kamu Jumat main dating cek apps lagi ya, sulap lagi siapin ya. Ya. Oke. Oke, thank you semua. Nat, silakan ditutup. Oke, thank you semua. Nanti rekamannya di-share di YouTube ya. YouTube-nya linknya nanti di-share sama admin Mokondo Project. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.